Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah bercerita kepada gurunya, kenapa dalam beberapa hari beliau tidak bisa sholat dengan khusyuk. Maka gurunya memerintahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk introspeksi diri. Apa yang dia lakukan dalam beberapa hari ini sehingga dapat menghilangkan semangat, dapat menghilangkan kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah beliau mengingat-ingat kembali perjalanan dari pagi sampai malam, maka dia teringat ternyata pernah ketika hendak melaksanakan sholat, beliau masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan. Jadi masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan saja, itu ternyata dapat menghilangkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita keberkahan, kemuliaan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melimpahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah kepada kita. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya secara berbondong-bondong. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita sama-sama seluruh umat Islam yang berhaluan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah memberikan contoh terbaik apa yang telah diberikan oleh para ulama, yakni beribadah sempurna pada malam nisfu Sya'ban. Baik itu dengan melaksanakan salat tasbih. Tadi malam juga banyak seluruh umat Islam yang membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dengan harapan berkah kemuliaan daripada surat Yasin itu seluruh umat Islam Allah berikan kekuatan iman sehingga dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Juga harapan kita dengan membaca surat Yasin tadi malam itu memberikan rezeki yang halal dan diberikan umur yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dapat mengumpulkan amal ibadah sebaik mungkin untuk bekal kita di akhirat kelak. Jadi sesuai dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farikha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ilan niran. Dalam sebuah hadis Samkama Kila menyebutkan bahwa orang yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi kebahagiaan kita setelah nisfu Sya'ban tadi malam, kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan, diantaranya dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Baik tentang syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi pada pagi hari ini kita awali dengan tipikal atau tingkatan-tingkatan umat manusia atau umat Islam melakukan ibadah puasa. Dalam banyak kitab, para ulama membagi menjadi 3 bagian. Yang paling rendah, yang paling kecil kedudukannya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sofyan tadi, Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak di antara umat Islam yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun daripada puasa itu
kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan inilah masuk dalam kategori yang paling rendah, yaitu puasa am, puasa orang awam. Puasa orang awam ini identik puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Ada lagi tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang yang berpuasa al-khas, puasa khusus. Ini biasanya orang yang berpuasa yang dilakukan oleh ulama, syuhada, sholihin, dan umat Islam yang tidak saja meninggalkan yang membatalkan puasa, tapi meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Dan tingkatan yang tertinggi hanya ini mampu diraih para anbiya wa mursalin. Tingkatan tertinggi ini hanya mampu diraih atau didapati oleh para nabi dan para rasul. Para ulama tidak sampai, yakni tingkat khawasul khawas, tingkat yang tertinggi. Maka pada poin ini, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang kaji lagi yang berkaitan tentang kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak di antara manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun daripada puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Maka di antara penjelasan ulama mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ini ingat, pahala puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Yang pertama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuka dan sahur menggunakan makanan yang haram dan juga masuk dalam kategorinya makanan yang subhat. Kadang-kadang orang sekarang, zaman kita sekarang, ini berusaha mencari ketenangan, ketentraman untuk melakukan ubudiyah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit di antara kita mengikuti pelatihan-pelatihan untuk melaksanakan sholat khusyuk. Padahal dengan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memakan yang haram, itu sudah melampaui daripada kapasitas kita sebagai umat Islam. Insya Allah mampu melaksanakan sholat khusyuk dan punya motivasi tersendiri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakan makanan yang haram, baik itu berbuka puasa ataupun ketika sahur, ini dapat menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan pada hari itu. Dalam banyak kisah, ada dua kisah di sini. Yang pertama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah bercerita kepada gurunya, kenapa dalam beberapa hari beliau tidak bisa sholat dengan khusyuk. Maka gurunya memerintahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk introspeksi diri. Apa yang dia lakukan dalam beberapa hari ini sehingga dapat menghilangkan semangat, dapat menghilangkan kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah beliau mengingat-ingat kembali perjalanan dari pagi sampai malam, maka dia teringat ternyata pernah ketika hendak melaksanakan sholat, beliau masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan. Jadi masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan saja, itu ternyata dapat menghilangkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan kemaksiatan yang lain. Padahal kalau dalam konsep kita, mazhab kita Syafi'i, sunnah hukumnya masuk kamar mandi dalam kamar mandi menggunakan kaki kiri. Sunnah, bukan wajib. Artinya kalau masuk kaki kanan hukumnya makruh. Jadi melakukan yang makruh saja itu tidak bisa mendatangkan kekhusyuan kita beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan sehingga dia mempunyai pandangan yang mukasyafah, pandangan yang melampaui daripada pandangan manusia biasa. Ketika beliau setengah bermajlis dengan para murid-muridnya di Masjidil Haram, dia dapat mengetahui ada satu orang pemuda yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 300 kali sehari semalam tawaf di Baitullah. Dapat tawaf sebanyak 300 kali. Walaupun beliau tengah mengajar, walaupun beliau tengah sibuk menghadapi murid-muridnya, tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dapat melihat dengan pandangan yang mukasyafah, mengetahui ada seorang pemuda yang mampu tawaf sebanyak 300 kali sehari semalam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dalam sebuah kisah tersebut mengundang pemuda yang rajin tawaf dengan memberikan makanan yang subhat, dengan makanan yang subhat. Maka ketika dia dapati pemuda ini makan makanan yang subhat, keesokan harinya hanya mampu tawaf 7 kali saja. Dari 300 kali tawaf, ini hanya mampu melaksanakan 7 kali tawaf saja. Itu gara-gara makan makanan yang subhat. Keesokan harinya lagi diundang dan diberikan makanan yang haram. Ternyata apa jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 kali tawaf saja pemuda ini sudah malas. Sudah malas. Barulah Imam Sufyan Ats-Tsauri memanggil pemuda ini dan meminta maaf dan menceritakan kenapa dia malas beribadah, karena disebabkan diberi makanan yang subhat, bahkan diberikan makanan yang haram. Baru kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan makanan yang halal, dan alhamdulillah pemuda ini kembali lagi mampu beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah yang dia lakukan selama dalam pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besar sekali efek negatif dari kita memakan makanan yang subhat, apalagi memakan makanan yang haram. Dan ini diantara hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diantara hal-hal yang membatalkan pahala puasa yakni memandang dengan pandangan yang syahwat. Memandang dengan pandangan syahwat atau membuat pandangan orang rusak. Yang wanita misalnya, kaum ibu-ibu keluar rumah tidak menutup aurat, mempertontonkan auratnya. Kita harus catat yang namanya aurat wanita itu ada berapa versi ulama, dan yang paling sering diamalkan oleh orang-orang sekarang, aurat wanita itu dari ujung kaki atau seluruh kujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau ibu-ibu tidak menggunakan kaos kaki atau memperlihatkan kakinya dengan tidak menutup dengan kaos kaki, maka yang melihat dapat membatalkan pahala puasa, ibu-ibu juga menghilangkan pahala puasa. Jadi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat sesuatu aurat yang bukan menjadi haknya atau yang dihalalkan oleh Allah, maka ini dapat membatalkan pahala puasa. Maka usahakan ketika masuk bulan suci Ramadan, kita jaga pandangan kita, maka lebih afdolnya kita iktikaf saja di masjid. Iktikaf di masjid dengan mengikuti program jamaah tabligh misalnya, ataupun mengikuti program-program di masjid-masjid yang mengadakan iktikaf serta tahajud bersama di masjid. Disediakan makanan untuk sahur, disediakan makanan untuk berbuka. Makanannya halal, tempatnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kemuliaan dengan meningkatkan kualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
ketika puasa usahakan jangan banyak berkeliaran. Apalagi kalau sampai kita sering masuk ke pajak. Ke pajak itu dengan segala macam jenis manusianya. Ada sebagian wanita pakai jilbab, pakai daster. Lengan bajunya itu dilipat ataupun menggunakan baju pendek. Bahkan tidak sedikit di antara ibu-ibu yang tidak menutup aurat. Kalau kita di Aceh mungkin agak lumayan karena jarang kita menemukan wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Tapi kalau untuk di luar, na'udzubillah, banyak di antara kaum wanita yang mempertontonkan auratnya. Dan ini hilang pahala puasanya. Kemudian di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga melakukan maksiat. Melakukan maksiat ini selain daripada memandang pandangan yang syahwat atau melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, seperti banyak di antara anak-anak kita atau remaja-remaja kita yang mereka melakukan perbuatan judi online misalnya. Judi online ini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Game online ataupun menonton TV ataupun menonton video yang mempertontonkan aurat wanita, maka itu sudah bisa dipastikan pahala puasanya hilang. Kalaupun harus menonton, tontonlah film-film animasi ataupun film-film Islami yang sifatnya seperti video dan lain sebagainya, tidak ada iklan. Karena kalau kita dengar ceramah di TV itu dijedai dengan iklan. Nanti iklan sampo, iklan ketiak itu bisa memperlihatkan aurat wanita. Maka melakukan maksiat seperti berjudi dan lain sebagainya, ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Kemudian mempunyai penyakit hati. Mempunyai penyakit hati ini juga dapat menghilangkan pahala puasa kita. Dengki ataupun iri hati ini di samping kalau tadi malam itu Allah membukakan maghfirah, pengampunan dengan pintu yang sangat lebar. Allah akan mengampunkan segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia pada malam nisfu Sya'ban, kecuali mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, kecuali mereka yang mempunyai sifat dengki atau iri hati. Ini tadi malam nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat penyakit hati kita, iri hati, takabur atau congkak atau sombong, ananiah, merasa tinggi diri, dan segala sesuatu yang disebut dengan penyakit hati, ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Jadi sekali lagi kita sama-sama saling mengingatkan, jangan sampai ketika kita melakukan ibadah puasa, justru kita mempunyai penyakit iri, penyakit sombong, penyakit congkak, angkuh, ataupun penyakit hati lainnya. Jadi usahakan kita obati, kita tawari hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, juga berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hati kita atau qalbun kita mempunyai qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang selalu membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya penyakit hati, ini obatnya adalah banyak zikir. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga yakni mempunyai penyakit lisan. Penyakit lisan itu di antaranya dusta atau bohong atau sumpah palsu. Dan kita sebagai umat yang hidup di penghujung zaman ini sudah sering sekali bersumpah
seringkali melakukan hal-hal yang menistakan ibadah kita hanya gara-gara kita berdusta. Berdusta. Hati-hati dengan berdusta, karena dusta ini candu. Orang yang biasa berdusta ini biasanya akan ketagihan. Begitu juga orang yang menyebarkan kedustaan. Ini zaman di mana kita baru selesai melaksanakan pemilu. Itu yang dusta, yang mencuri suara, yang memfitnah ataupun yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita dusta, itu dapat membatalkan pahala puasa. Dengan kita berdusta, berarti kita puasanya nggak dapat pahala. Hanya kita peroleh lapar dan dahaga saja, lapar dengan haus saja. Kemudian termasuk di dalamnya penyakit lisan. Yang pertama tadi dusta, yang kedua anamimah. Anamimah ini mengadu domba. Anamimah ini mengadu domba satu dengan yang lainnya, maka termasuk dalam kategori perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian ghibah. Ghibah ini menceritakan kejelekan keburukan orang lain. Jadi menceritakan kejelekan keburukan orang lain pada bulan suci Ramadan ini dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jadi hati-hati kalau kita nggak pasti kali, tidak penting-penting kali. Memang ada dalam Islam itu, dalam kajian tasawuf, boleh ghibah, boleh menceritakan kejelekan keburukan orang lain sesuai dengan uzur syar'i, hal-hal yang diperbolehkan. Di antaranya menjadi saksi dalam kejahatan. Itu boleh. Kita melihat orang mencuri dan kita menjadi saksi, kita ceritakan kejelekan orang tersebut, boleh. Ataupun menyelamatkan nyawa orang. Menyelamatkan nyawa orang seperti menyelamatkan pertikaian satu dengan yang lainnya misalnya. Itu boleh. Ataupun sebagai tanda. Misalnya maaf, ada tetangga kita yang telinganya tak ada. Kita ceritakan, Ahmad mana? Ahmad tak ada telinga misalnya. Atau Ahmad cadel, karena dia tidak bisa mengucap huruf R. Ada memang nantilah pada babnya kita akan bahas perkara-perkara yang dibolehkan untuk ghibah. Tapi pada prinsipnya ghibah atau menceritakan kejelekan keburukan orang lain dapat membatalkan pahala puasa. Mencaci maki, berdusta, ghibah ataupun fitnah. Fitnah ini menceritakan kejelekan keburukan orang lain yang orang tersebut tidak melakukannya. Itu namanya fitnah. Ada juga buhtan. Buhtan ini menceritakan kejelekan keburukan orang lain langsung di depan orangnya. Seperti menjatuhkan air muka seseorang. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah, dusta, fitnah atau mengadu domba, anamimah, itu semua dapat membatalkan pahala puasa. Bahkan kalau sampai kita berani memfitnah, bukan saja membatalkan pahala puasa kita, tapi justru menghilangkan pahala-pahala kita yang sudah ada. Jadi kalau kita fitnah orang, itu pahala kita langsung diberikan kepada orang yang kita fitnah. Kecuali kita cepat minta maaf. Jadi itulah kajian singkat kita pada pagi hari ini. Jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakan semaksimal mungkin kita masuk pada golongan yang kedua, yakni puasa orang yang khas. Puasa khas ini yang mereka berpuasa juga dapat pahala daripada melakukan ibadah puasa. Karena satu-satunya ibadah di sisi Allah yang pahalanya tidak langsung disebutkan adalah ibadah puasa.
Fa innahu li, kalau kata Allah dalam hadis qudsi itu. Jadi semua amal ibadah anak Adam itu langsung diberikan pahala, dicatat dalam Al-Qur'an, dicatat dalam hadis, kecuali puasa. Karena kata Allah, fa innahu li. Karena puasa itu untukku dan wa ana ajzi bihi. Maka Allah langsung yang memberikan ganjaran atau pahalanya. Jadi jutaan orang kalau berpuasa satu hari itu kualitas pahalanya beda-beda. Kualitas pahalanya beda-beda. Tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama sekalipun perbuatan kita sama. Maka kalau sudah masuk dalam kategori khas, maka insya Allah kita mendapatkan satu kemuliaan, yakni la'allakum tattaqun. Jadi jangan mimpi mengimplementasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan mimpi untuk mendapatkan takwa kalau kita tidak mencapai tingkatan yang kedua itu. Kalau tingkatan pertama nggak dapat. Maka usahakan pada tingkatan yang kedua, setidaknya kita bisa mencapai tingkatan khas. Tingkatan khas itu, maka insya Allah setelah melakukan ibadah puasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Apalagi kita hidup di zaman Jababiroh ini, zaman yang penuh fitnah. Kalau dulu kita mau fitnah orang, kalau dulu mau ghibah orang, kalau dulu mau dustai orang, itu harus ketemu, harus interaksi. Kalau sekarang bisa melalui media sosial. Jangan sampai ada berita bohong kita bagikan. Itu pahala puasa kita hilang. Jangan sampai ada aib-aib orang kita bagikan. Kita bagikan ke media sosial, ke Facebook, ke WA, ke Twitter dan lain sebagainya. Itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jadi itu saja jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas masalah syarat sah puasa, rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk kesempurnaannya saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih Ustaz Arif tentang bagaimana kehati-hatian dalam beribadah, kehati-hatian, kesucian dan kecerdasan. Sebab itu kehati-hatian ini penting firman Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan. Untuk mempertajam kajian ini, oleh seluruh jemaah mempertanyakan hal-hal yang terkait masalah ibadah puasa atau masalah ibadah lainnya yang ini kita akan bertanya. Silakan jemaah yang ingin bertanya. Ibu dulu, kami persilakan karena kita mengenal suara di belakang ini kami mobil oleh Pak. Silakan Ibu. Ada? Belum. Hari ini kita bertanya. Silakan jemaah lain. Silakan. Waalaikumsalam.
Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warattil Qur'ana tartila. Jadi konsep dalam kita membaca Al-Qur'an, tentu kita sangat dianjurkan dan bahkan hukumnya wajib membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid. Sesuai dengan ilmu tajwid, kalau kita sudah membaca makharijul huruf dengan sempurna dan menyempurnakan dengan ilmu tajwid, maka kita sangat dianjurkan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi jangan sekedar lewat aja baca Al-Quran. Jadi kita dalam baca Al-Quran itu harus kita perhatikan adab-adabnya juga. Adab-adabnya juga jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu mengganggu orang lain, baik orang sholat maupun orang tidur. Orang sholat, orang tidur, itu justru dapat membuat tidak mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Ada orang sholat, kita baca Al-Quran dengan bacaan yang hancur-hancuran, sehingga menghilangkan kekhusyuannya, ataupun ada orang tidur, kecuali sudah menjadi sebuah kesepakatan. Makanya kalau Abu Mudi, ulama-ulama itu sebenarnya ketika bulan suci Ramadan, kalau mau tadarus, pemuda-pemuda itu, remaja masjid, kalau mau tadarus, suara dalam saja. Suara dalam saja, jangan mengganggu orang-orang tidur di sebelah-sebelah itu. Kecuali di tempat yang sudah menjadi masyhurin, seperti kami di Pondok Pesantren Perbatasan, itu 24 jam tadarusnya itu. Dari mulai habis tarawih sampai subuh. Nanti lanjut lagi dengan suara luar. Itu menjadi sebuah kesepakatan. Jadi guru sudah tidak marah lagi, santri sudah tidak terganggu lagi dengan bacaan Al-Quran. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, sudahlah. Habis tarawih, kalau mau tadarus di dalam masjid saja. Nggak usah dikeluarkan suaranya. Itu mengganggu sekali. Apalagi yang tadarus itu makharijul hurufnya hancur lebur. Apalagi tidak sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Udahlah kita berdosa mengganggu orang yang istirahat, mengganggu orang sholat, mengganggu orang tidur. Kita yang mendengarkan wajib nahi mungkar, karena itu kemungkaran, itu kemaksiat. Wajib kita cegah. Kalau mendengarkan baca Al-Quran, hancur-hancuran. Nah, jadi kalau kita mau tadarus, bikin aja halqah-halqah atau perkumpulan tadarus, nggak usah pakai mic pun. Udah kita-kita aja. Saling mendengarkan, saling menyimak, memperbaiki, bukan kejar target. Kalau kejar target, biasanya kesannya membaca Al-Quran hanya tahunan, kejar target. Masjid ini, kelompok ini 5 kali khatam. Tapi baca Al-Qur'annya bukan saja tidak mendapatkan rahmat Allah, justru mendapatkan laknat Allah. Jadi bacalah Al-Qur'an sesuai dengan makharijul hurufnya, kecuali kita yang dalam masa belajar. Dalam masa belajar nggak usah sibuk-sibuk kali cepat kejar target lah. Saya seperti sering pengajian di LP kelas 2 Kampung Dalam itu, kita kadang-kadang sedih melihat mereka, terharu melihat mereka bulan suci Ramadan tadarusnya Iqra. Tadarusnya Iqra 1, Iqra 2. Jadi alhamdulillah saya termasuk mendengarkan kisah-kisah dari narapidana yang ada di daerah kita ini. Terbaik kalau tingkat di Aceh ini, pembinaannya di LP kelas 2 Kampung Dalam. Banyak orang-orang yang keluar dari LP itu menjadi ahlul masjid, menjadi penghuni masjid. Yang nggak bisa ngaji, alhamdulillah bisa ngaji. Pengajian di sana 3 kali seminggu. Ada tadarus Al-Quran lagi. Ada juga ustadz-ustadz yang silap, akhirnya terjebak harus masuk penjara, disuruh mengajar narapidana. Bahkan ada imam desa itu pernah satu kali dia turun gunung,
ada orang yang menitipkan ganja. Nitip ganja. Pak Imam, ini tolong bawakan Goni ke pajak sana. Ini kasih 700.000. Siapa yang nggak mau? Kita nggak tahu kalau itu ganja. Di sana disambut polisi, ditangkap. Karena ada barang bukti, akhirnya imam itu masuk penjara. Yang mengajarkan dalail khairat dia. Yang mengajarkan berjanji dia. Yang mengajarkan salawat para narapidana juga dia. Maka ketika beliau keluar, kalau yang udah tahu jangan disebutkan. Pasti banyak yang tahu. Setelah beliau keluar, sedih semua narapidana itu karena kehilangan guru mereka. Makanya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak lancar baca Al-Qur'an, tidak baik makharijul hurufnya, latih dulu dengan Iqra itu. Latih dengan Iqra. Kadang-kadang kita memang mengalir air mata kita, narapidana itu karena nggak bisa baca Al-Qur'an, tadarusnya dengan Iqra. Jangan sampai mata kita buta baru sibuk mau baca Al-Quran, janganlah. Setidaknya sebelum mata kita buram, sebelum mata kita rabun, khatamkanlah beberapa kali dalam membaca Al-Quran. Tapi pelan-pelan saja. Waratil Qur'ana tartila. Kecuali mereka yang sudah hafiz. Sudah hafiz seperti mungkin jamaah hadirin pernah ke Temburu kan? Pondok Al-Fatah, markas jamaah tablik. Markas jamaah tablik. Di sana banyak yang hafal hadis, hafal kitab Sahih Bukhari, hafal kitab Bulughul Maram, juga hafiz Quran. Jadi kalau orang-orang bilang jamaah tablik itu sesat, coba pikniklah ke jamaah tablik yang sesungguhnya. Jangan membandingkan dengan orang-orang kita yang awam ini. Pergi ke pondok pesantren Al-Fatah, Temburu. Di sana tarawihnya paling sedikit 1 juz 1 malam. Ada yang kelompok 10 juz, ada kelompok 20 juz, bahkan ada kelompok 30 juz. Nah, kita yang bukan hafiz, pening dengarkan bacaan Al-Quran mereka. Cepat sekali itu. Jadi biasanya start habis Isya, 20 menit sebelum dikumandangkan adzan subuh khatam. Dan banyak jamaahnya. Beda dengan kita, Al-Hakumut Takasur pun 8 rakaat. Udahlah Al-Hakumut Takasur 8 rakaat, aku ikut Nabi 8 rakaat aja. Rugi ya. Baik. Terima kasih. Menarik sebagai akhir saja. Baca Al-Quran itu wajib, tapi mempelajari hukum membaca Al-Quran wajib. Mempelajari hukum baca Al-Quran itu wajib. Yang satu wajibnya bukan disunahkan. Itulah kita jangan sampai maka kajian-kajian dan ya, silakan Bu. Ibu. Baca Al-Quran melalui HP. Baik, terima kasih jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan singgungan tadi Ustadz Sofyan, hukum baca Al-Qur'an ya. Jadi baca Al-Qur'an ini dia masuk pada kategori ibadah tauqif.
ibadah mahdhah, ibadah tauqif yang ditentukan bacaan Al-Quran itu masuk dalam kategori 30 juz, 114 surat, dan dia kapan wajibnya baca Al-Quran? Wajib baca Al-Quran hanya pada dua tempat saja. Wajib baca Al-Quran hanya dua tempat saja. Yang pertama, dalam sholat itu pun hanya surat Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah dalam sholat, itu wajib hukumnya. Kemudian wajib baca Al-Quran bagi khatib di salah satu dua rukun khutbah. Selain daripada itu tidak ada wajib baca Al-Quran. Kemudian makruh baca Al-Quran. Makruh baca Al-Quran ini yang bukan pada tempatnya. Seperti baca Al-Quran dalam ruku, baca Al-Quran dalam sujud. Ini hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Jadi kecuali baca Al-Quran dalam ruku, dalam sujud, diniatkan doa. Nah itu boleh. Misalnya dalam sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah baca Al-Quran selain daripada yang wajib, selain daripada yang makruh, selain daripada yang haram. Kalau haram baca Al-Quran tentu haram baca Al-Quran bagi wanita haid, wanita nifas, wanita wiladah. Haram baca Al-Quran bagi orang yang junub atau berhadas besar. Haram baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, haram menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran bagi mereka yang hadas besar. Selain daripada itu sunnah hukumnya. Makanya saya kadang-kadang dulu ada ustadz yang berpaham Wahabi, dia mengharamkan malam nisfu Sya'ban baca Al-Quran, baca surat Yasin 3 kali gitu. Nggak pernah Nabi baca Al-Quran Yasin 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya disakiti oleh masyarakat. Jadi ketidakpahaman. Karena baca Al-Quran kan boleh dimanapun, kapanpun, siapapun, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Jadi baca Yasin 3 kali, malam nisfu Sya'ban itu baik. Baca Al-Yasin pada malam Jumat atau perwiritan Yasin, seperti Ibu sampaikan tadi, boleh. Boleh dan sangat baik, sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai merusak, mencederai ayat Al-Quran dan maknanya. Jadi betul kata Ustaz Sofyan tadi, baca Al-Quran jangan sampai tidak sesuai dengan kategori makharijul huruf dan ilmu tajwid. Jadi membaca Al-Quran bisa sunnah, bisa wajib, tapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya wajib. Jadi kalau pertanyaannya, apa boleh kita baca Al-Quran melalui HP? Boleh, nggak ada masalah dia. Jadi baca Al-Quran, yang namanya baca Al-Quran bisa dengan hafalan, bisa dengan megang mushaf. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, tentu yang kita pegang mushaf. Di samping megang Al-Quran pahala, melihat Al-Quran pahala, membaca Al-Quran pahala. Jadi kalau kita pegang Al-Quran yang ada dalam HP, itu nggak haram. Bagi wanita haid, nifas dan wiladah, orang junub nggak haram. Tapi kalau baca Al-Quran yang langsung mushaf, haram pegang dia. Haram. Jadi kalau ibu-ibu wirid Yasin kan memang canggih sekarang. Kalau dulu kita ada surat Yasin kan, dibagi-bagi, ditaruh dalam satu tempat. Nanti kalau kena rumah ini bawa ke sana, dibawa satu tempat. Sekarang ibu-ibu sudah mulai pakai HP baca surat Yasinnya. Sambil baca HP, sambil WA, sambil lihat Facebook, kacau kali lah pokoknya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi nih. Tapi kita kasih kesempatan. Ada
Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sanad Al-Qur'an itu yang kita baca di Indonesia atau di Asia Tenggara itu lebih identik dengan qiraah Utsman. Bukan tidak ada sanadnya kepada Sayyidina Abu Bakar, bukan tidak ada kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, ada. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril sampailah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Sayyidina Umar itu orang yang paling hati-hati dalam menerima ayat Al-Qur'an. Menerima ayat Al-Qur'an. Maka sebagian sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Utsman, beliau tidak terlalu menghatamkan, tapi sangat menguasai dari ayat ke ayat yang lain. Bahkan dia dapat menerjemahkan fi kulli harfin. Jadi setiap hurufnya, bukan kalimat ya. Huruf ayat Al-Qur'an itu dapat diterjemahkan oleh Sayyidina Umar. Sangkingkan beliau cerdasnya. Maka Sayyidina Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, orang yang paling paham dengan Al-Quran dan paling dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga setelah Nabi dan para Rasul, yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian masuk surga Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Ali. Dan 4 sahabat ini urutannya. Maka Sayyidina Umar itu sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak berani khutbah di tempat berdirinya Sayyidina Abu Bakar. Turun beliau ke bawah. Kalau kita enggak, guru kita meninggal, kalau bisa kita lebih tinggi lagi dari guru kita. Makanya adab kita sekarang ini udah rusak, kurang mendapatkan ilmu nafi. Maka kami ketika belajar di Madura sangat dianjurkan, sangat diajarkan oleh guru-guru kami, tolong hormati guru anakmu, gurumu dan guru ayahmu. Itu sama kedudukannya. Kita kan enggak. Guru anak kita itu selalu kita sepelekan. Maka kami, termasuk saya di kampung, ada beberapa orang kok sangat dihormati oleh almarhum orang tua saya. Ternyata karena saya belajar ikroknya sama beliau. Belajar ikrok. Saya kok heran dulu kok. Pilih kasih saya lihat kan. Kok pilih kasih almarhum. Ternyata ketika saya di Madura baru dapat jawabannya. Memang menghormati guru anak kita, menghormati guru kita, menghormati guru orang tua kita. Terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.